Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas satu pintu yang tidak dingin ataupun kulkas Polytron ya. Jadi ini kulkas Polytron. Jadi di sini di video tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial. Ada beberapa penyebab kulkas itu cepat rusak ya. Jadi di sini ada 5 penyebab kulkas itu bisa tidak dingin. Biasanya kalau kulkas tidak dingin itu rata-rata kulkasnya tidak dingin tapi lampunya menyala, kemudian kulkas yang nggak dingin kompresornya hanya panas saja. Kadang seperti itu ya, umumnya itu seperti itu. Jadi di sini saya akan buatkan video tutorialnya supaya kalian bisa bisa ngerti juga, bisa waspada juga untuk yang menggunakan kulkas teman-teman ya. Jadi ada 5 penyebab. Yang pertama itu di bagian tegangan ataupun voltase listrik yang rendah teman-teman. Karena kenapa? Kalau misalkan tegangan listrik ataupun voltase listrik rendah, ini bisa menyebabkan kulkas kalian cepat rusak. Rusaknya di bagian mana? Itu rusaknya di bagian mesin kompresornya teman-teman ya. Nah, mesin kompresor kalau tegangan di bawah 180 itu rata-rata mesin kompresornya itu nggak mau start ataupun nggak mau jalan teman-teman. Cenderung mesin kompresor itu hanya panas saja. Kadang juga mesin kompresor itu macet teman-teman. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan di bagian mesin kompresornya teman-teman. Jadi kalau misalkan tegangan voltase listrik, ini biasanya mesin kompresor ini bunyi sebentar, kemudian ada bunyi cetik di bagian overload dan juga relaynya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena tegangan voltase listrik ini drop ataupun tegangan listrik kurang stabil, sehingga kerja dari mesin kompresor ini lebih berat. Spoolnya juga cepat rusak teman-teman. Jadi coba kalian di rumah coba cek tegangan voltase listrik. Kadang juga ada yang membeli kulkas tapi tegangan voltase listrik di rumah kurang bagus. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada kulkas teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua di sini masalah di bagian evaporator ataupun di bagian freezer ya. Jadi yang kedua ini sering banget juga masalah di bagian evaporator, karena ketika di bagian freezer ini udah bikin es batu banyak, kemudian cara mengambilnya itu salah teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang kalau nggak tahu tuh dia pakai pisau ataupun pakai benda tajam untuk mengambil es batunya teman-teman. Karena sebenarnya di sini sudah udah tertera ya. Di bagian diagram sini ada tulisan warning juga agar lemari es selalu dalam sejuk kerja yang terbaik ya. Jadi di sini nggak boleh ya, jangan menggunakan benda tajam sewaktu mengambil es yang menempel pada evaporator karena dapat mengakibatkan kebocoran. Nah, sama seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian congkel di bagian sini, di bagian jalur, ini pasti bocor. Kalau udah bocor itu pasti harus kita tambal dulu, kemudian harus kita flushing. Kemudian setelah flushing baru kita ganti filter, kemudian baru isi pendingin ataupun isi fan-nya, baru dia bisa dingin kembali. Dan di sini untuk penambalan evaporator juga nggak boleh asal-asalan teman-teman ya. Jadi nggak boleh asal-asalan karena untuk di bagian sini nih rawan sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tempel menggunakan LPCO atau apa gitu, biasanya cenderung nanti akan bocor kembali. Nah ini harus kita tambal menggunakan alu platinum, itu khusus evaporator yang bocor. Kemudian lem hijau juga itu khusus juga evaporator teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan yang nomor 3 di sini bisa disebabkan karena di bagian termostat ya. Ini saya coba lepas dulu. Jadi di bagian termostat ataupun pengaturan suhu ya. Jadi ini pengaruh banget juga teman-teman ya. Kadang kita tanpa kita sadari di rumah itu sering diputar-putar seperti ini. Nah kalau misalkan diputar-putar seperti ini bisa menyebabkan kerusakan pada kulkas. Kulkas itu nggak bakalan dingin karena kenapa? Karena kalau misalkan kita putar seperti ini, misalkan di suhu 3 ya. Ini di suhu 3, kemudian kulkas sudah dingin, kemudian diturunkan menjadi 2, otomatis mesin kompresor akan mati teman-teman ya. Karena untuk termostat ataupun pengaturan suhu ini kan berdasarkan suhu yang ada di ruangan freezer. Jadi kalau misalkan sudah dingin, otomatis mesinnya juga mati teman-teman. Nah kalau misalkan udah seperti ini, mesin kompresor mati, ini kan nggak boleh kita nyalakan langsung kembali teman-teman. Jadi harus
ada jeda waktu tunggu sekitar 10 atau sampai 15 menit untuk menghidupkan kembali. Jadi kalau misalkan udah diturunin gini, nggak boleh langsung diputar-putar seperti ini, karena mesin kompresor itu ada jeda waktu tunggu. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada kulkas dan juga mesin kompresornya ya. Mesin kompresor itu biasanya cenderung macet nanti, dan kebanyakan mesin kompresornya itu cenderung panas, kemudian bunyi cetik di bagian overloadnya. Jadi coba kalian setting aja, kalau misalkan udah di suhu 3 ya kalian sudah setting aja di suhu 3. Kalau misalkan mau diturunin ya kita langsung aja turunin di nomor 2. Nah, biarkan dulu seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian nggak mau diturunin, kalian mau naikin lagi, ya kalian tinggal tunggu aja, kemudian langsung naikin setengah aja. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang nomor 4. Nah, ini banyak juga teman-teman ya masalah-masalah seperti ini. Jadi yang nomor 4 itu masih di pengaturan suhu ataupun termostatnya teman-teman. Kebanyakan pengaturan suhu ataupun termostatnya di sini lepas ya. Jadi ini nggak boleh lepas dari bagian evaporator ini teman-teman. Karena ini ada sensor suhu. Jadi kalau misalkan ini lepas, otomatis mesin kompresor itu jalan terus dan nggak bakalan mati. Dan juga di bagian bunga es ini cepat tebal. Nah, efeknya apa? Efeknya ke bagian mesin kompresor itu nggak mau mati. Kalau misalkan mesin kompresor udah nggak mau mati-mati, nggak mau bisa istirahat, otomatis mesin kompresornya cepat rusak teman-teman. Jadi seperti itu. Ini harus nempel ya. Jadi kalau misalkan nggak ada ininya, kalian bisa tempelkan begini aja. Nah, kalian bisa tempelkan seperti ini aja. Biasanya kan di sini ada kotak putih itu ya. Nah, kalian bisa tempelkan atau kalian bisa kasih apa ya, intinya ini harus nempel teman-teman ya, supaya ketika suhu ini udah dingin mesin kompresor itu bisa istirahat teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berapa ya, nomor terakhir ya, di sini bisa juga disebabkan karena lupa menutup pintu. Kadangkala kan untuk kulkas itu kan kalau udah dibuka ya, jadi udah dibuka kemudian tanpa kita sadari ini pintunya nggak tertutup rapat seperti ini, sehingga suhu yang dihasilkan dari mesin kompresor dan di bagian evaporator ini semakin lama semakin berkurang ya. Ini kalau misalkan terus-terusan sampai 1 jam 2 jam, otomatis kulkas kalian nggak bakalan bisa dingin kembali teman-teman, karena mesin kompresor itu sudah sudah terlalu berat untuk mendinginkan di bagian evaporator ini teman-teman. Jadi saran saya, kalian harus menutup di bagian evaporator ini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Ada beberapa penyebab masalah kulkas satu pintu itu tidak dingin. Ya, karena mungkin di sini hujan teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.